Tabe salamat, lingu nalatai, salam sahujud, karendem malempang. Adil Katalino, Mbak Curamin Kasaruga, Mbak Sengat Kak Jubata. Arus. Sebetulnya dalam kesempatan membuat video TikTok kali ini, saya kembali menggunakan baju kebesaran, baju kebanggaan saya sebagai seorang Dayak sejati ya, lengkap dengan topinya yang disebut dengan lawung. Ini semua terbuat dari kulit kayu ya, jadi kalau memakainya ini hangat dan harganya tentu saja tidak bisa disebutkan di sini. Yang pasti bikin mumet. Baik, tetapi saya tidak membahas soal pakaian tradisional suku Dayak Kalimantan Tengah. Saya akan membahas dan menjawab pertanyaan dari ada dua orang yang bertanya kepada saya, baik melalui telepon maupun yang ada di TikTok ya. Mereka berkata, Bang Onel, bisakah Borneo merdeka? Sebuah pertanyaan yang ngeri-ngeri sedap. Kenapa saya harus berpikir lama menjawabnya? Lebih dari 1 bulan. Karena ada kebingungan menjawab. Sebagai warga negara Republik Indonesia saat ini, tentu saya mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Sudah sekian lama saya hidup di alam Republik Indonesia. Akan tetapi, melihat fakta, melihat realitas kehidupan orang-orang asli Kalimantan, saya juga merasa sangat sedih dan kecewa terhadap pemerintah Republik Indonesia. Kenapa begitu, Bang Onel? Ya, karena dapat dihitung dengan jari orang-orang asli Kalimantan yang dilibatkan dalam pemerintahan. Ya, saya ulangi, dapat dihitung dengan jari orang-orang putra-putri terbaik dari Kalimantan, termasuk dari Kalimantan Tengah ini, yang dilibatkan dalam pemerintahan. Tidak usah jauh ke Jakarta, IKN yang rencananya menjadi ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada satupun pejabat dari Kalimantan ini yang masuk di dalam otorita IKN. Semua diisi oleh saudara-saudara kita dari Pulau Jawa. Demikian juga dengan pembangunan. Pembangunan fokus kepada Pulau Jawa. Contoh, menjelang Idul Fitri, kita menyaksikan di televisi berita perbaikan rehabilitasi jalan dari DKI Jakarta ke ujung timur Jawa Timur. Setiap tahun menjelang Idul Fitri. Prioritas. Sampai sibuk-sibuknya pelabuhan Bakauheni Merak gitu kan. Semua adalah untuk kepentingan. Sementara untuk membangun Pulau Jawa, mereka mengambil dari Kalimantan. Hasil bumi dan hasil tumbuhan yang ada di atasnya diambil untuk membangun. Sementara Kalimantan yang diisap, apa yang dilihat? Orangnya masih tertinggal. Orangnya masih terisolasi. Ada yang belum memiliki listrik. Betapa sedihnya. Ketika sumber daya alamnya yang membuat mereka kaya, yang membuat Pulau Jawa itu dari ujung DKI sampai Jawa Timur itu jalannya mulus dengan jalan tol, hasilnya dari Kalimantan. Tetapi Kalimantan jalannya grunjal-grunjal. Itulah yang membuat saya sedih. Jadi apa
yang membuat itu bisa terjadi, melepaskan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia, adalah karena ketidakadilan, baik dari sisi pembangunan ataupun keadilan sumber daya manusianya. Dan ini merupakan, kalau menurut saya, programnya sangat TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Kenapa saya katakan demikian? Didatangkanlah transmigrasi untuk mengisi pulau-pulau yang kosong. Begitu banyaknya orang Jawa, sehingga mereka mendominasi. Pada saat pilkada, suaranya dominan. Ya, sehingga kemampuan untuk bersaing dengan pendatang yang lebih banyak, karena dihitung per suara, penduduk asli Kalimantan atau orang Dayak tersingkir. Baik di dalam politik, pemerintahan, swasta, dan sebagainya. Apalagi ketika orang Kalimantan tidak bisa bersatu, masih tinggi rasa individunya, lengkaplah sudah. Hanya satu. Ketika ada yang berani menggelontorkan bahwa Borneo merdeka, saya yakin semua akan menjadi bersatu menuju kemerdekaan Borneo. Sekali lagi, jika sistem pemerintahan dan pemerintahan yang ada ini tidak memperhatikan dan tidak peduli terhadap warga Kalimantan, rakyat Kalimantan, jangan salahkan. Ketika suatu hari ada orang-orang yang berani tampil untuk melakukan aksi pergerakan menuntut kemerdekaan Pulau Borneo. Di Borneo memiliki segalanya. Ya, jadi Borneo tidak takut untuk memisahkan diri. Bahkan mungkin jika Borneo, Pulau Kalimantan memerdekakan diri, kesejahteraan masyarakat yang ada di Pulau Kalimantan lebih terjamin daripada saat bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu pendapat saya. Jadi sekali lagi di closing statement video TikTok saya kali ini, saya berharap pemerintah Republik Indonesia mulai merubah sikap. Jangan menunggu besok, hari ini. Perhatikan, pedulikan, hormati hak-hak orang Kalimantan, agar Kalimantan tidak berpisah. Bagaimana caranya, Bang? Salah satunya adalah, termasuk Kalimantan Tengah, memberikan hak otonomi sangat khusus. Saya ulangi, memberikan hak otonomi sangat khusus. Pembagian hasil jangan lagi lebih besar pusat, akan tetapi dikelola oleh orang di Pulau Kalimantan sendiri, agar kesejahteraan masyarakat, percepatan pembangunan tidak lagi bergantung kepada pemerintah pusat. Sekali lagi, jalan yang terbaik adalah berikan hak otonomi sangat khusus kepada 5 provinsi di Kalimantan. Salam orang Kalimantan cerdas.